Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ani Rosida. Dalam materi fisika, hari ini kita akan belajar tentang titik berat. Titik berat didefinisikan sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Atau titik berat adalah titik di mana pusat massa itu kita tetapkan. Bagaimana cara menentukan letak titik berat? Ya, untuk benda-benda yang ada di sekitar kita, itu ada benda yang sifatnya adalah sudah simetri atau sudah beraturan. Ya, untuk benda-benda yang beraturan, ya, untuk yang batang titik beratnya ada di tengah. Ini rata-rata ada di pusat massanya, pas bagian tengah. Ya, cara menentukan batang, berarti kalau menentukan titik berat batang adalah setengah dari L-nya atau setengah dari panjangnya. Kalau untuk segi 4, ini ada di pusat simetrinya. Jadi tinggal kita cari titik potongnya. Tengah-tengah ini adalah titik beratnya. Untuk di lingkaran, ya, di lingkaran titik beratnya tepat ada di tengah-tengahnya. Untuk segitiga, caranya bisa dicari 3 diagonal-diagonalnya, ya. Nah, letak titik beratnya ada di perpotongannya. Untuk cincin, ini cincinnya adalah cincin berongga, maka titik beratnya ada di tengah-tengahnya. Untuk silinder atau prisma pejal, ya, titik beratnya untuk arah X-nya itu kita tinggal bagi 2 antara kanan dan kiri, kita bagi 2. Kemudian untuk arah Y-nya itu adalah setengah dari ketinggiannya. Nah, jadi ketemu titik beratnya di sini. Untuk kerucut pejal, ya, kerucut pejal itu adalah di dalamnya tidak berongga. Jadi mepat. Ya, isinya mampat. Nah, untuk titik beratnya untuk arah X karena simetri kita tinggal bagi 2. Untuk arah Y-nya, ya, titik beratnya ada di 1/4 H atau 1/4 ketinggian sini. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk benda-benda yang beraturan. Ya, titik berat bidang 2 dimensi. Ya, untuk titik berat 2 dimensi tadi seperti apa tadi? Seperti persegi panjang, persegi itu kalau bentuknya beraturan seperti itu tinggal menentukan titik beratnya arah X-nya yang mana, arah Y-nya yang mana. Kalian di SMP sudah pernah menentukan letak koordinat. Ya, untuk titik berat yang kita gunakan juga sistemnya seperti koordinat. Cara menulisnya, arah X-nya koordinatnya berapa, arah Y-nya koordinatnya berapa. Ya. Untuk titik berat gabungan, kalau ini adalah titik berat gabungan. Kalau titik berat untuk benda-benda yang ini yang teratur ya, kita tinggal menentukan titik beratnya di mana. Ya, kalau ini nanti misalnya segi 4, panjangnya adalah 4. Maka koordinat arah X-nya adalah 2, tinggal bagi 2. Untuk Y-nya misalnya ke atasnya adalah 3 cm, ya, maka titik berat untuk Y-nya ada di setengah Y, berarti di 1,5. Jadi X sama dengan 2, Y 1,5. Itu cara menentukan titik berat untuk benda yang beraturan. Untuk titik berat bidang 2 dimensi gabungan, misalkan ya, bentuk bangunnya seperti depan rumah. Jadi ada persegi, atasnya adalah segitiga. Bagaimana mencari titik berat gabungan dari 2 dimensi? Ya. Rumus titik berat jika menggunakan pembanding berat, maka Y gabungannya sama dengan, ya, kita cari titik berat masing-masing bidang, baru nanti kita gabungkan.
Ya, untuk bidang 1 titik berat arah X-nya berarti X1. Untuk bidang 2 titik beratnya adalah X2. Berat bendanya adalah W1. Berat benda 2 sama dengan W2. Maka untuk mencari X gabungannya sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 dibagi pembandingnya tadi adalah W1 ditambah W2. Untuk mencari koordinat Y gabungannya, ya, berarti kita harus mencari titik berat masing-masing benda untuk koordinat Y-nya. Berarti nanti ketemu Y1, Y2. Ya, untuk mencari Y gabungannya, berarti Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Jadi nanti ketemu titik berat gabungan X gabungan, Y gabungan. Untuk rumus titik pusat massa yang berhimpit dengan titik berat benda, ya tadi pembandingnya kita menggunakan berat, kalau ini kita menggunakan pembandingnya massa. Berarti X gabungannya sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 dibagi M1 ditambah M2. Y gabungannya Y1 M1 ditambah Y2 M2 dibagi M1 plus M2. Kalau kita menggunakan pembanding berupa luasan, maka mencari titik beratnya X gabungan berarti X1 A1 ditambah X2 A2 dibagi A1 plus A2. Untuk Y gabungannya sama dengan Y1 A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 plus A2. Ini kalau kita menggunakan pembanding bukan pusat massa ya, ini pembandingnya adalah berupa luasan. Kalau pembandingnya berupa panjang benda, misalnya bidangnya berupa batang, ya maka kita gunakan pembandingnya adalah panjang. Berarti X gabungan sama dengan X1 L1 ditambah X2 L2 dibagi X1 plus L2. Untuk mencari Y gabungannya, Y1 L1 ditambah Y2 L2 dibagi L1 plus L2. Ini jika bidangnya berupa 2 bidang ya nak ya. Kalau lebih dari 2 berarti ditambah berarti X3 L3 dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3. Ya, untuk titik berat bidang 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti sudah berupa bidang ruang. Ya, yang kita bandingkan adalah bisa kita gunakan beratnya atau bisa kita gunakan massa, ya, atau bisa kita gunakan volume. Ya, jika pakai volume juga bisa. Ya, kalau ini menggunakan berat, ini menggunakan massa. Ya, kalau ada volume berarti kita pakai volume saja bisa. Titik berat benda dengan bentuk khusus. Untuk yang bentuk-bentuk khusus ini sudah dirumuskan ya oleh ilmuwan, sudah dipelajari, sudah ditemukan rumusnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Misalkan tadi ini untuk batang lurus panjang. Di mana letak koordinat titik beratnya? Berarti di setengah L untuk Y-nya. Nah, untuk busur lingkaran dengan jari-jari R berpusat di P. Ya, busurnya saja. Maka untuk mencari Y-nya sama dengan panjang AB dibagi panjang busur AB dikali R-nya, jari-jari. Busur setengah lingkaran, maka rumus Y, ya Y-nya itu 2R per Pi. Ya, untuk yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri. Ini di paket juga ada ya nak ya. Ya, biasanya yang keluar adalah kerucut. Ya, ini berupa kerucut. Kerucut ini titik beratnya ada di mana? X-nya kita tinggal bagi 2 simetrinya. Ya, misalkan jari-jari lingkaran di bawah adalah 4, maka X titik berat arah X berarti di 2. Untuk Y-nya tinggal 1/3 tingginya. Itu adalah Y.
Ya, jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan itu ada keseimbangan stabil. Ya, jika pusat masanya ada di sini. Ya, jadi geraknya arah ke sini ini stabil. Keseimbangan labil. Ya, jika pensilnya ini diberdirikan, nah maka keseimbangnya sifatnya adalah labil. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar bidang berikut. Ya. Ini bidangnya adalah gabungan ya nak ya. Kalau ini bidangnya 2 gabungan, maka bisa kita bagi, yaitu bidang 1 dan bidang 2. Ya, bidang 1 berupa persegi panjang. Ini persegi panjang. Bidang 2 adalah berupa segitiga. Ini bidang 2 berupa segitiga. Ya, maka kita bisa bandingkan ya, kita bandingkan titik beratnya dulu. Nah, kita cari titik beratnya dulu. Untuk titik berat, ini titik beratnya ya. Ini titik beratnya ya. Untuk titik berat bidang 1, titik berat bidang 1 berarti berupa persegi panjang ya nak ya. Ya, panjangnya 2 sampai 8. Koordinat tengah-tengahnya untuk X-nya sama dengan 5 ya. Nah, ini kita bisa ambil simetrinya. Berarti X-nya ada di 5 meter. Untuk bidang 1, bidang 2 juga X-nya di 5 meter. Untuk bidang 1 arah Y. Arah Y itu bidang 1 kita tinggal bagi 2. Ya, tengah-tengahnya ada di koordinat 2. Berarti Y untuk bidang 1 sama dengan 2. Untuk Y bidang 2, ini adalah segitiga ya nak ya. Segitiga. Arah Y-nya itu arah vertikal. Arah vertikal ketinggiannya untuk segitiga itu berarti dari 4 sampai 10. Berarti 6 ya. Kalau 6 berarti sepertiga dari 6, 2. Berarti titik beratnya, ya titik beratnya, nah ini nih titik beratnya. Jadi 4, karena koordinat itu ngitungnya dari bawah, maka kita mulai dari 4. Berarti 4 plus sepertiga dari tinggi. Tinggi itu 10 min 4. Jadi 4 plus sepertiga kali 6. 4 ditambah 2 sama dengan 6 meter. Untuk luas untuk bidang 1 tinggal ngalikan karena persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Kemudian tingginya adalah 4. Ya, panjangnya ini kan dari 2 sampai 8. Berarti 8 dikurangi 2. Tuh. Ya, berarti 6 kali 4 sama dengan 24 meter kuadrat. Untuk segitiga itu setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alasnya adalah 10 meter. Tingginya tadi antara 4 sampai 10 ya. Berarti 10 min 4 sama dengan 6 meter. Berarti setengah kali 10 kali 6 sama dengan 30 meter kuadrat. Untuk mencari X gabungan, titik berat X gabungan tadi karena ada 2 bidang. Berarti rumusnya X1 A1 ditambah X2 A2 dibagi A1 plus A2. Ya, berarti 5 kali 2 4 ditambah 5 kali 30 dibagi 24 plus 30. Ya, hasilnya 270 bagi 54 sama dengan 5 meter. Ya, jadi kalau bentuknya ya ini bentuknya simetri ya nak ya, simetri ini kita X-nya bisa kita bagi 2 secara langsung. Maka untuk titik beratnya tidak usah dicari, tidak apa-apa. Ya. Nah, atas simetri, bawah simetri itu ada di koordinat 5. Berarti X-nya 5. Tidak usah dicari juga tidak apa-apa. Nah, jadi X-nya 5. Untuk Y-nya, ini Y-nya. Ya. Y gabungan rumusnya Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2
dibagi A1 plus A2. Ya, berarti 2 kali 2 4, ditambah 6 kali 30 dibagi 24 plus 30. Hasilnya 228 dibagi 54, 4,22. Jadi titik berat gabungannya di X sama dengan 5 meter, Y sama dengan 4,22 meter. Ya, anak-anak, untuk latihan soal hari ini, tolong kalian tentukan letak titik berat gabungan benda di bawah ini. Ya, kalau untuk yang benda 1, ini adalah titik berat gabungannya. Nanti ada tiga bidang. Bidang 1, bidang 2, bidang 3. Bentar ya. Tidak tercoret-coret. Cara menghilangkannya bagaimana ini? Oke. Nah, oke. Ya. Untuk yang ini ya, untuk yang ini ya, ini ada, bisa kalian bagi menjadi 2 bidang, 1, 2 dan 3. Atau kalian bagi di sini bisa. Jadi atas sama bawah 2 bidang. Ya. Yang kalian gunakan adalah perbandingan luas. Nah, untuk yang nomor 2, ini kalian bisa bagi di sini. Ya, jadi ini soal sama seperti contoh soal tadi, ada bidang segitiga sama persegi panjang. Ya, kalian bagi 2 bidang, bidang 1 dan bidang 2. Untuk pembandingnya, kalian bisa gunakan adalah luasan, karena yang diketahui adalah koordinat atau panjang sisi-sisinya. Oke, kalian kerjakan, tolong bingkai tugas kalian dengan nama, kelas, tanggal, dan kirim via WA-nya Bu Ani 0856 076 33101. Jangan lupa kalian sertakan gambarnya, nah ya nak ya, kalian sertakan gambarnya, kemudian kalian tentukan titik beratnya ada di mana. Jadi ditandai seperti ya, ditandai letak titik beratnya di mana. Ya, oke. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.